Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, kita berbicara tentang sosok yang begitu mulia dan penuh teladan. Namun, tidak semua kisah yang beredar tentang beliau benar adanya. Dalam sejarah Islam, sebuah peristiwa baru bisa dipercaya bila memiliki sanad yang syahih, atau paling tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu, bila ada kisah populer tentang Abu Bakar yang tidak kita dapati di sini, besar kemungkinan riwayat tersebut lemah atau bahkan tanpa sanad yang jelas. Dalam menyusun perjalanan hidup beliau, kita merujuk pada karya Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi, The Biography of Abu Bakar As-Siddiq, sebuah kitab yang menekankan riwayat-riwayat terpercaya. Buku ini lebih banyak menyoroti peran besar Abu Bakar setelah turunnya risalah Islam, mulai dari saat beliau mendampingi Rasulullah hingga masa kepemimpinannya sebagai khalifah. Mari kita telusuri bersama kisah Abu Bakar Asy-Syiddiq dengan cahaya riwayat yang lebih otentik, agar pelajaran yang kita ambil benar-benar lahir dari sejarah Islam yang murni dan menjadi bekal berharga dalam menapaki kehidupan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisahnya. Di tengah hiruk-pikuk kota Makkah, pusat perdagangan, kebanggaan, dan kemegahan bangsa Arab, lahirlah seorang bayi lelaki pada tahun 573 Masehi, 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah, tahun yang begitu bersejarah bagi bangsa Quraisy. Bayi itu kelak tumbuh menjadi cahaya umat, penopang dakwah, dan sahabat sejati Rasulullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Di bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab, sebuah garis keturunan yang menempatkannya di tengah-tengah kaum Quraisy yang terhormat. Sejak kecil, beliau dikenal dengan kunyah Abu Bakar. Namun sepanjang hidupnya, Allah anugerahkan kepadanya gelar-gelar kemuliaan yang akan abadi bersama namanya. Al-Atiq, karena ketampanan wajahnya dan karena Allah membebaskannya dari api neraka. Rasulullah sendiri bersabda kepadanya, "Engkau adalah Al-Atiq yang Allah selamatkan dari neraka." Asy-Syiddiq, gelar yang paling melekat padanya karena ia selalu membenarkan Rasulullah dalam segala hal, tanpa ragu, tanpa bimbang. Ketika orang lain meragukan, dialah yang berkata, "Aku membenarkanmu, wahai Rasulullah." Asy-Syahib, sang sahabat setia yang menemaninya dalam setiap suka duka, bahkan menjadi satu-satunya pendamping Rasulullah di malam hijrah menuju Madinah. Al-Awwa'ah, lelaki berhati lembut, penuh kasih sayang, dan mudah menangis karena takut kepada Allah. Fisiknya digambarkan sebagai lelaki kurus, berkulit putih cerah, wajahnya elok dengan dahi menonjol, mata cekung, tulang pipi menonjol, dan jari jemari yang ramping. Rambutnya tipis, terkadang diberi warna dengan inai. Meski tubuhnya tidak besar, kewibawaannya membuat setiap orang yang mengenalnya merasa teduh dan dekat. Ayahnya adalah Abu Quhafah, Utsman bin Amir, yang baru masuk Islam di hari Fathu Makkah. Ibunya, Qutilah binti Abdul Uzza, wafat dalam keadaan musyrik sebelum datangnya Islam. Dari keluarganya ini, Abu Bakar tumbuh dalam kehormatan suku Quraisy. Beliau menikah dengan beberapa wanita mulia, dan dari mereka lahirlah putra-putri yang kelak menjadi bagian penting dari sejarah Islam. Dari Qutilah binti Abdul Uzza, lahirlah Asma binti Abu Bakar, wanita pemberani yang digelari Zatun Nithaqain, pemilik 2 ikat pinggang. Dari Ummu Ruman binti Amir, lahirlah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah, serta Abdullah bin Abu Bakar. Dari Asma binti Umais, yang sebelumnya istri Ja'far bin Abi Thalib, lahirlah Muhammad bin Abu Bakar. Dari Habibah binti Kharijah, lahirlah Ummu Kulthum binti Abu Bakar. Kehidupan keluarganya sederhana, namun penuh kehangatan dan keberkahan. Sebelum datangnya Islam, Abu Bakar telah jauh dari kesesatan jahiliyah. Ia tidak pernah bersujud kepada berhala.
tidak pernah meminum khamr, yang kala itu menjadi kebanggaan para pemuda Quraisy. Sejak muda, beliau dikenal suci, terhormat, dan menjaga dirinya dari aib yang merusak. Allah karuniakan kepadanya kecerdasan dan keahlian dalam ilmu nasab. Hampir semua orang Quraisy tahu, jika ingin mengetahui asal-usul kabilah, hubungan antar suku dan garis keturunan, maka Abu Bakar adalah rujukan utama. Keilmuan ini membuatnya dihormati di tengah kaumnya. Selain itu, beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Dengan sifat jujur, lembut, dan amanah, usahanya berkembang pesat. Hartanya banyak dipergunakan untuk membantu orang lain, terutama kelak ketika ia menjadi penolong kaum muslimin yang lemah dan tertindas. Namun yang membuatnya benar-benar dicintai adalah akhlaknya. Abu Bakar adalah pribadi yang ramah, rendah hati, dan penyayang. Ia mudah bergaul dengan siapa saja, membuat orang merasa dekat dengannya. Bahkan sebelum Islam datang, hampir tak ada seorang pun di Quraisy yang membencinya, karena ketulusan budi pekertinya begitu nyata. Hari itu, suasana Makkah masih dikuasai oleh kegelapan jahiliyah. Berhala-berhala ditegakkan di sekitar Ka'bah, sementara kebiasaan mabuk, judi, dan kesombongan silsilah masih menjadi kebanggaan Quraisy. Namun di tengah masyarakat itu ada seorang lelaki yang sejak muda menjaga kesuciannya, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama dan mulai menyampaikan Islam secara rahasia, Abu Bakar adalah orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang menyambut dakwah itu. Rasulullah bersabda, "Aku tidak pernah menawarkan Islam kepada seseorang, kecuali padanya muncul keraguan, penolakan, dan pertanyaan. Kecuali Abu Bakar. Tatkala aku mengajaknya masuk Islam, ia tidak ragu, tidak menunda, dan tidak menolak." Tanpa pikir panjang, Abu Bakar berkata dengan penuh keyakinan, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau Muhammad adalah utusan Allah." Keislaman Abu Bakar juga menjadi saksi akan keluhuran jiwanya. Dalam sebuah riwayat, ketika ia ditanya, "Apakah engkau tidak berpikir panjang sebelum mengikutinya?" Abu Bakar menjawab dengan keyakinan yang menggetarkan, "Aku tidak pernah ragu sedikit pun terhadap kebenaran yang disampaikan Muhammad." Sejak saat itu, ia mendapat gelar Asy-Syiddiq, sang pembenar, karena membenarkan risalah Rasulullah tanpa sedikit pun keraguan. Keislaman Abu Bakar tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia adalah sosok yang dicintai Quraisy, dihormati karena akhlaknya, dan dipercaya karena amanahnya. Dengan kedudukan itu, ia mulai menyeru manusia menuju Islam. Lewat tangannya, lahirlah deretan sahabat besar yang kelak menjadi pilar Islam. Di antaranya, Utsman bin Affan, bangsawan Quraisy yang terkenal dengan kedermawanannya. Zubair bin Al-Awwam, pemuda pemberani, sepupu Rasulullah, dan calon pahlawan di medan perang. Abdurrahman bin Auf, pedagang cerdas dan hartawan yang kelak menginfakkan kekayaannya di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, pemuda yang kelak menjadi panglima besar penakluk Persia. Thalhah bin Ubaidillah, seorang pemuda mulia yang berjiwa pengorbanan. Mereka semua termasuk As-Sabiqunal Awwalun, generasi pertama yang masuk Islam. Ia tidak hanya sekadar seorang sahabat dekat Nabi, tetapi juga menjadi pintu hidayah bagi para tokoh-tokoh utama Islam. Nama-nama ini kelak menjadi tiang penopang dakwah, para pejuang utama dalam setiap peristiwa besar dan penegak panji Islam hingga ke seluruh dunia. Abu Bakar juga membawa beberapa kalangan lemah kepada Rasulullah. Di antara mereka adalah Bilal bin Rabah, budak Habasyah yang kelak menjadi muadzin Rasulullah. Rasulullah pun sangat menghargai peran Abu Bakar dalam dakwah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tidak ada seorang pun yang diajak Abu Bakar melainkan mereka segera menerima Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah menanamkan keberkahan besar dalam dirinya. Namun keislaman Abu Bakar tidak membuat hidupnya mudah. Quraisy yang membenci Rasulullah juga memusuhi para sahabat yang mendukungnya.
Suatu hari Abu Bakar berdiri membela Rasulullah di hadapan orang Quraisy. Ia berkata lantang, "Apakah kalian akan membunuh seorang lelaki karena ia berkata, 'Tuhanku adalah Allah'?" Mendengar itu, para pemuka Quraisy bangkit dan memukul Abu Bakar hingga wajahnya lebam parah. Riwayat menyebutkan, wajah beliau sampai tidak bisa dikenali karena luka-luka yang diderita. Ibunya dan kaum keluarganya membawanya pulang. Setelah sadar, hal pertama yang keluar dari lisannya adalah, "Bagaimana keadaan Rasulullah?" Mereka marah karena ia tidak memikirkan dirinya. Namun Abu Bakar tetap berkata, "Demi Allah, aku tidak akan makan, tidak akan minum, sampai aku melihat Rasulullah dengan mataku." Ketika akhirnya Abu Bakar diperbolehkan menemui Rasulullah, ia memeluk beliau dan menangis. Luka-luka di tubuhnya tidak berarti apa-apa dibandingkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya dirinya, Abu Bakar juga menyaksikan sahabat-sahabat barunya disiksa tanpa ampun. Orang-orang lemah, budak-budak yang beriman kepada Allah, dijadikan sasaran kemarahan Quraisy. Mereka dipukuli, ditindih batu panas, dijemur di padang pasir yang membara. Hati Abu Bakar yang lembut tidak tahan melihat penderitaan itu. Maka ia pun menggunakan hartanya untuk membebaskan mereka satu persatu demi mencari ridha Allah. Ia menebus Bilal bin Rabah yang tubuhnya disiksa di bawah terik matahari, dadanya ditindih batu besar, sementara ia terus berkata, "Ahadun, Ahad, Allah yang Maha Esa." Ia juga menebus Amir bin Fuhairah, budak yang kelak ikut hijrah dan syahid di perang Bi'r Ma'unah. Ia membebaskan Lubainah, budak wanita yang disiksa keras oleh majikannya. Ia memerdekakan Nahdiyah dan putrinya, yang dipaksa meninggalkan imannya, namun tetap tegar. Ia juga membebaskan budak Bani Mu'ammil dan banyak lainnya yang lemah. Satu demi satu, Abu Bakar menggunakan hartanya untuk membebaskan mereka. Ia tidak mencari keuntungan, tidak menanti balasan, hanya mengharap wajah Allah semata. Ketika Rasulullah melihat apa yang dilakukan Abu Bakar, beliau memuji sahabatnya itu dengan kalimat yang agung, "Pemimpin kami adalah Abu Bakar. Dialah orang yang membebaskan hamba sahaya untuk mencari ridha Allah." Ayat Al-Quran pun turun, seakan menggambarkan pribadi Abu Bakar, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka, yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi ia memberikan itu semata-mata karena mencari keridaan Rabb yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Al-Lail 17:21. Dengan segala cobaan, Abu Bakar tetap berdiri teguh. Ia tidak mundur, tidak gentar, meski tekanan Quraisy semakin keras. Dalam penderitaan, ia justru tampil sebagai teladan pengorbanan. Ia membela Rasulullah dengan nyawanya dan menolong kaum lemah dengan hartanya. Hijrah Rasulullah bukanlah sekadar perjalanan, melainkan titik balik dalam sejarah Islam. Dan di antara seluruh sahabat, hanya Abu Bakar Asy-Siddiq yang dipilih Allah untuk menemani kekasihnya dalam misi agung ini. Ketika kaum Quraisy merasa agama mereka terancam, mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah dalam peristiwa Darun Nadwah. Allah memerintahkan nabinya untuk berhijrah, meninggalkan kota yang dicintainya. Malam itu, Quraisy mengepung rumah Rasulullah, tetapi dengan izin Allah, beliau keluar tanpa terlihat, lalu menuju rumah Abu Bakar. Abu Bakar telah lama menanti kabar ini. Ketika Rasulullah datang dengan izin hijrah, ia bertanya penuh harap, "Ya Rasulullah, apakah aku akan menemanimu?" Beliau menjawab, "Ya, engkau akan menemaniku." Maka tangis haru Abu Bakar pecah, karena inilah saat yang paling ia dambakan, mendampingi Nabi dalam perjalanan yang penuh risiko. Maka berangkatlah keduanya meninggalkan Makkah. Abu Bakar tidak hanya sekadar sahabat, ia menjadi penjaga, pengawal, dan penghibur Rasulullah. Ia berjalan terkadang di depan, terkadang di belakang, terkadang di sisi kanan, terkadang di sisi kiri. Rasulullah bertanya heran,
"Wahai Abu Bakar, mengapa engkau lakukan itu?" Ia menjawab lirih, penuh cinta, "Ya Rasulullah, aku takut bila ada pengintai dari depan, maka aku berdiri di depanmu. Bila dari belakang, aku di belakangmu. Bila dari kanan atau kiri, aku berganti posisi. Demi Allah, aku ingin nyawaku menjadi perisai bagimu." Keduanya sampai ke Gua Tsur. Abu Bakar lebih dulu masuk, membersihkan tempat itu, menutup lubang-lubang dengan kain, bahkan dengan kakinya sendiri, agar tidak ada binatang berbisa mengganggu Nabi. Ketika Quraisy memburu mereka, kaki-kaki musuh bahkan sampai tepat di mulut gua. Abu Bakar diliputi cemas, bukan karena dirinya, tetapi karena Rasulullah. Ia berbisik, "Ya Rasulullah, andai mereka menundukkan kepala, niscaya mereka akan melihat kita." Rasulullah menenangkannya, "Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." QS At-Taubah 40. Keteguhan Abu Bakar semakin kokoh. Ia menyadari, bukan dirinya yang melindungi Nabi, melainkan Allah lah yang menjaga utusannya. Dalam setiap ancaman, Allah menurunkan pertolongannya. Para pengejar Quraisy gagal menemukan mereka. Laba-laba menenun sarang di mulut gua, merpati membuat sarang di sisinya, sehingga Quraisy beranggapan gua itu kosong sejak lama. Semua ini adalah tanda pemeliharaan Allah atas nabinya dan sahabat setianya. Kesetiaan Abu Bakar bukan hanya menemani, tetapi juga pengorbanan total. Ia menyediakan seluruh hartanya untuk bekal perjalanan. Ia memerintahkan putranya Abdullah menguping kabar Quraisy, putrinya Asma menyiapkan makanan, dan budak setianya, Amir bin Fuhairah, menggembalakan kambing melewati jejak mereka agar tidak terlacak, bahkan menyewa penunjuk jalan non-muslim yang terpercaya. Ia juga yang menyiapkan 2 tunggangan terbaik untuk hijrah, unta miliknya dan unta yang dibeli khusus untuk Rasulullah. Semua tenaganya, keluarganya, hartanya, dan jiwanya dicurahkan demi menjaga dakwah Islam. Sepanjang perjalanan, Abu Bakar bukan hanya menemani, ia menjadi teman sejati dalam suka dan duka. Ia menanggung rasa lapar, dahaga, letih, dan bahaya demi keselamatan Rasulullah. Ia menyiapkan kendaraan, bekal, bahkan merencanakan jalur hijrah yang aman. Ketulusannya terlihat ketika mereka singgah di tenda Ummu Ma'bad. Tatkala kambing yang kurus itu diperah oleh Rasulullah hingga keluar susu, Abu Bakar ikut menikmati berkah itu. Namun ia lebih bahagia menyaksikan Nabi minum lebih dahulu daripada dirinya. Tak terhitung pengorbanan Abu Bakar. Ia mengorbankan harta, tenaga, dan jiwanya. Ia tidak meminta balasan, tidak mencari nama. Satu-satunya yang ia inginkan hanyalah mendampingi Rasulullah dan mendapatkan ridha Allah. Setelah berhijrah ke Madinah, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu memulai babak baru dalam kehidupannya. Kota yang penuh berkah itu bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga medan amal dan dakwah. Abu Bakar bukan sekadar sahabat dekat Rasulullah. Ia menjadi tangan kanan beliau dalam segala urusan, baik pribadi, kemasyarakatan, maupun kenegaraan. Ia membaur bersama kaum Muhajirin dan Ansyar, membantu mereka dengan hartanya, menenangkan hati yang gelisah, dan menjadi penopang dakwah Islam di masyarakat Madinah yang baru terbentuk. Rumahnya menjadi tempat singgah bagi banyak orang, penuh dengan kebaikan, nasihat, dan teladan. Keteguhan Abu Bakar terlihat ketika seorang rabbi Yahudi bernama Finhas menghina Islam dengan sombong. "Sesungguhnya Allah itu fakir, sedangkan kami kaya." Hati Abu Bakar bergetar marah. Dengan wajah merah padam, ia menegaskan, "Demi Allah, jika engkau masih mengatakan perkataan semacam ini, aku tidak akan diam. Sesungguhnya Allah lah yang maha kaya dan engkaulah yang fakir." Peristiwa ini menunjukkan ketegasan Abu Bakar dalam membela akidah, bahkan terhadap pemuka yang terkenal licik sekalipun. Abu Bakar juga menjadi penjaga rahasia Rasulullah. Segala hal penting, mulai dari strategi dakwah hingga rencana negara, disimpan rapat olehnya. Tidak ada seorang pun di Madinah yang Rasulullah percayai seperti Abu Bakar.
Ia bukan sekadar sahabat, ia adalah teladan hidup, manusia yang hatinya penuh iman, lisannya basah dengan doa, dan pikirannya dipenuhi ilmu dan keyakinan. Kedalaman ilmunya membuat Abu Bakar menjadi rujukan sahabat lain dalam memahami Al-Quran dan hukum syariat. Ia dikenal rendah hati, selalu merasa kecil di hadapan Allah, dan doa-doanya lirih, namun penuh pengharapan akan rahmat-Nya. Namun kedamaian kehidupan Madinah tidak mematikan kewaspadaannya. Ketika kabar peperangan datang, Perang Badar yang menentukan antara iman dan kekufuran, Abu Bakar sudah siap. Pada perang inilah sosok Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu tampil sebagai sahabat sejati Rasulullah, menemani beliau dalam setiap tahap peperangan, sejak musyawarah hingga penentuan nasib para tawanan. Ketika kaum muslimin berhenti di Badar dan Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, suasana penuh ketegangan. Pasukan Quraisy jauh lebih besar, lengkap dengan perlengkapan perang. Rasulullah meminta pendapat para sahabat. Saat itulah Abu Bakar berdiri dengan penuh keyakinan. Dengan suara tegas ia berkata, "Wahai Rasulullah, majulah, sesungguhnya kami bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berpaling darimu." Ucapan ini menguatkan hati Nabi, memberikan ketenangan bahwa ada seorang sahabat yang imannya tak tergoyahkan. Pada malam sebelum pertempuran, Rasulullah bersama Abu Bakar keluar dari barisan kaum muslimin, melakukan pengintaian terhadap posisi Quraisy. Abu Bakar mendampingi Nabi dengan penuh kewaspadaan, berjalan bersama beliau dalam kegelapan. Kedekatan ini menunjukkan betapa Nabi mempercayakan sisi paling rawan dari misi militer hanya kepada Abu Bakar, sahabat yang dikenal dengan ketenangan dan kecerdasannya. Ketika perang berkecamuk, Rasulullah menyiapkan sebuah tenda komando di sebuah tempat yang strategis. Di sanalah beliau berdoa dengan penuh khusyuk, mengangkat tangan dan menangis, memohon pertolongan Allah. Abu Bakar berada di sisi beliau, menjadi penjaga sekaligus penenang. Dengan lembut ia memegang bahu Rasulullah dan berkata, "Cukuplah engkau berdoa kepada Rabb-Mu, wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah pasti akan menepati janjinya kepadamu." Ia tidak hanya menjaga secara fisik, tetapi juga menjaga hati Rasulullah dengan keyakinan yang mantap. Ketika doa Rasulullah mencapai puncaknya, Allah menurunkan kabar gembira. Malaikat Jibril datang membawa berita bahwa ribuan malaikat turun membantu kaum muslimin. Abu Bakar menjadi orang pertama yang menyaksikan kegembiraan Nabi. Wajah beliau bersinar ketika bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar. Pertolongan Allah telah datang. Ini adalah kabar kemenangan." Abu Bakar pun merasa seakan seluruh beban sirna, yakin bahwa janji Allah itu benar. Setelah kemenangan diraih, kaum muslimin menghadapi persoalan baru. Apa yang harus dilakukan dengan para tawanan Quraisy? Dalam musyawarah itu, Umar bin Al-Khattab berpendapat agar mereka dihukum mati sebagai pelajaran bagi musuh-musuh Allah. Namun Abu Bakar berbeda. Dengan kelembutan hatinya, ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mereka adalah kerabat dan keluarga. Menurutku, terimalah tebusan dari mereka. Itu akan menjadi penguat bagi kita, sekaligus jalan agar mereka diberi hidayah." Rasulullah cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Maka diputuskanlah bahwa para tawanan ditebus dengan harta atau dengan mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin. Kisah ini menunjukkan betapa Abu Bakar selalu melihat potensi kebaikan dan pintu hidayah, bahkan di tengah bekas musuh yang baru saja memerangi mereka. Setelah kemenangan gemilang di Perang Badar, Abu Bakar Asy-Siddiq tidak pernah absen mendampingi Rasulullah di setiap medan jihad berikutnya. Di Uhud, ketika kaum muslimin goyah dan fitnah kematian Rasulullah mengguncang pasukan, Abu Bakar tetap tegar bersama beliau, berdiri di barisan yang melindungi Nabi dari gempuran musuh. Di Hamra'a al-Asad, meski luka-luka perang masih segar, ia ikut berangkat bersama pasukan yang membuat Quraisy gentar hingga memilih mundur. Di Bani Mustaliq, Abu Bakar hadir bersama Rasulullah, menyaksikan kemenangan kaum muslimin dan pernikahan Nabi dengan Juwairiyah binti Al-Harits yang membawa cahaya Islam bagi kaumnya.
Di Khandaq, ia turun langsung menggali parit bersama Rasulullah, menahan lapar dan dingin, sabar dalam kepungan musuh besar yang hendak menghancurkan Madinah. Dan di Bani Quraizah, ia ikut menyaksikan bagaimana pengkhianatan yang berbahaya ditegakkan keadilannya dengan keputusan Allah. Meski tidak selalu berada di garis tombak pertempuran seperti di Badar, Abu Bakar tetap menjadi saksi dan pendamping sejati dalam setiap langkah Rasulullah. Ia adalah simbol kesetiaan, keberanian, dan kebersamaan senantiasa menjaga Rasulullah, baik dalam kemenangan maupun di saat ujian yang berat. Pada tahun ke-6 Hijrah, kaum muslimin berangkat dengan niat suci untuk umrah. Namun Quraisy menghadang mereka di Hudaybiyah. Perundingan pun terjadi dengan syarat-syarat yang tampak berat bagi kaum muslimin. Banyak sahabat merasa kecewa, termasuk Umar bin Khattab yang mempertanyakannya dengan keras. Di saat itu Abu Bakar tampil menenangkan umat. Ia berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tetaplah berpegang pada perintah Rasulullah. Sesungguhnya beliau adalah hamba Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan beliau." Dengan keteguhannya, Abu Bakar menjadi penyeimbang. Perjanjian yang tampak merugikan itu ternyata menjadi pintu kemenangan besar. Fathu Makkah. Abu Bakar pernah diutus memimpin pasukan melawan Bani Fuzarah. Dalam misi itu, ia menunjukkan kepiawaian sebagai seorang panglima, tegas, disiplin, dan tetap menjunjung akhlak mulia. Abu Bakar ikut dalam umrah qada, perjalanan yang membuktikan bahwa kaum muslimin tetap teguh dalam janji mereka. Dalam perang Dat As-Salasil, ia ikut dalam pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Ash. Meski secara kepemimpinan ia lebih senior, Abu Bakar menunjukkan sikap lapang dada. Ia tunduk pada keputusan Rasulullah, memberikan teladan dalam ketaatan dan kebersamaan. Ketika Rasulullah wafat, peristiwa itu mengguncang seluruh Madinah. Umar bin Al-Khattab bangkit dengan pedang terhunus, menolak menerima kenyataan. "Demi Allah, siapapun yang mengatakan Muhammad telah wafat, aku akan penggal lehernya dengan pedang ini. Sesungguhnya beliau hanya pergi menemui Rabb-nya sebagaimana Musa pergi lalu kembali lagi kepada kaumnya." Orang-orang bingung, sebagian menangis, sebagian lagi terdiam tak berdaya. Saat itu Abu Bakar segera menuju rumah Rasulullah. Dengan hati yang bergetar, ia menyingkap kain yang menutupi wajah Nabi, lalu menundukkan kepala dan menciumnya sambil menangis. "Engkau tetap indah semasa hidup dan setelah wafat, wahai Rasulullah. Demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian atasmu. Engkau telah merasakan kematian yang ditentukan Allah. Maka setelah itu, tidak ada lagi kematian bagimu." Kemudian Abu Bakar keluar menemui umat yang kacau. Dengan suara tenang, tegas, dan penuh iman, ia mengucapkan kalimat yang menjadi tonggak sejarah. "Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Lalu ia membacakan surah Ali Imran ayat 144. "Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat bagi Allah sedikit pun." Maka seakan-akan manusia baru mendengar ayat itu untuk pertama kali. Umar pun jatuh terduduk, menyadari kebenaran dan kesedihan menyelimuti seluruh Madinah. Belum kering air mata kaum muslimin, sebuah persoalan besar muncul. Siapakah yang akan memimpin umat setelah Rasulullah? Kaum Ansyar segera berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, sebuah balai pertemuan, untuk membicarakan siapa yang layak memimpin. Mereka menganggap bahwa karena mereka telah menolong dan melindungi Nabi, maka kepemimpinan seharusnya berada di tangan mereka. Kabar ini sampai kepada Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mereka segera berangkat menuju Saqifah, khawatir perpecahan akan terjadi. Di sana, Sa'ad bin Ubadah, pemuka Khazraj, sedang diperdebatkan sebagai calon pemimpin. Suasana panas.
Umar hendak berbicara, namun Abu Bakar menghentikannya, lalu maju dengan penuh kebijaksanaan. Ia berkata, "Wahai kaum Ansyar, kalian adalah orang-orang yang Allah muliakan dengan menolong agamanya dan Rasul-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengingkari keutamaan kalian. Tetapi ketahuilah, wahai kaum Ansyar, bahwa bangsa Arab tidak akan menerima kepemimpinan kecuali dari Quraisy, karena mereka adalah asal-usul Nabi, orang-orang terbaik dan paling mulia di antara bangsa Arab." Kemudian Abu Bakar mengajukan dua nama. Inilah Umar bin Al-Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pilihlah salah satu dari keduanya dan baiatlah dia. Namun Umar segera menolak dengan ketegasan. "Tidak, demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kami yang lebih berhak atas kepemimpinan daripada engkau, wahai Abu Bakar. Engkaulah sahabat Rasulullah, engkau adalah orang yang dipilih beliau untuk menjadi imam dalam salat. Tanganmu lebih layak kami pegang untuk baiat." Lalu Umar segera menggenggam tangan Abu Bakar dan membayatnya. Disusul oleh Abu Ubaidah, lalu para sahabat Muhajirin dan Ansyar. Suasana yang semula memanas kini berubah menjadi baiat penuh keikhlasan. Allah menjaga umat dari fitnah perpecahan yang hampir pecah. Keesokan harinya di Masjid Nabawi, baiat umum dilakukan di hadapan seluruh kaum muslimin. Abu Bakar berdiri di mimbar dengan wajah yang tampak tenang namun syarat tanggung jawab besar. Ia berkhutbah dengan kata-kata yang mengguncang hati. "Wahai manusia, aku telah diangkat memimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berlaku benar, bantulah aku. Jika aku menyimpang, luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada ketaatan atas diriku." Kata-kata itu menunjukkan kerendahan hati, prinsip kepemimpinan yang adil, dan menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukan untuk kemuliaan pribadi, melainkan amanah untuk menegakkan agama. Namun, segera setelah baiat, badai besar muncul, fitnah kemurtadan atau riddah. Beberapa kaum Arab berpaling dari Islam, ada yang murtad total, kembali kepada kekafiran, meninggalkan salat dan syariat, dan ada yang murtad sebagian, menolak kewajiban zakat dengan dalih bahwa itu hanya berlaku selama Rasulullah hidup. Di sisi lain, muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah, Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, Sajjah Al-Kahinanah, dan Thulaihah Al-Asadi, yang memanfaatkan kekosongan kepemimpinan untuk menarik pengikut. Madinah pun terancam. Umar bin Al-Khattab yang terkenal tegas, awalnya berpendapat untuk bersikap lunak terhadap mereka yang menolak zakat. Tetapi Abu Bakar Asy-Syiddiq berdiri tegak, dengan suara tegas yang menggema. "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara salat dan zakat. Zakat adalah hak harta, dan demi Allah, jika mereka menolak menyerahkan tali pengikat unta, yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakannya." Keteguhan Abu Bakar akhirnya membuat Umar tunduk dan berkata, "Demi Allah, tidak lain kecuali Allah telah melapangkan dada Abu Bakar. Aku tahu dialah yang benar." Salah satu ancaman terbesar datang dari Musailamah Al-Kadzdzab, si nabi palsu dari Bani Hanifah, yang memiliki ribuan pengikut. Musailamah bahkan pernah mengaku menerima wahyu dan mengirim surat menantang Rasulullah. Dari Musailamah, Rasul Allah, kepada Muhammad, Rasul Allah. "Bagiku separuh bumi dan bagimu separuh bumi." Rasulullah membalas singkat, "Dari Muhammad, Rasul Allah, kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki." Setelah wafat Nabi, Musailamah semakin berani menantang umat Islam. Abu Bakar pun mengutus pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Perang Yamamah pecah, menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Islam. Para sahabat Qurra,
penghafal Al-Quran, maju dengan keberanian luar biasa. Darah syuhada mengalir deras di medan pertempuran. Akhirnya, Musailamah tewas di tangan Wahsy, yang dulu membunuh Hamzah radhiyallahu anhu di Perang Uhud, menebus dosanya sekaligus menumpas nabi palsu itu. Namun kemenangan itu menyisakan duka. Ribuan penghafal Al-Quran gugur syahid, dan Umar bin Al-Khattab mendatangi Abu Bakar dengan wajah muram. "Wahai Khalifah Rasulullah, banyak qurra telah terbunuh. Aku khawatir bila peperangan berlanjut, Al-Quran akan hilang bersama mereka. Maka kumpulkanlah Al-Quran dalam satu mushaf." Awalnya Abu Bakar merasa berat, karena tindakan itu belum pernah dilakukan Rasulullah. Namun setelah berdialog panjang, beliau memahami urgensinya. Zaid bin Sabit, penulis wahyu Rasulullah, ditunjuk untuk mengumpulkan mushaf. Zaid sendiri mengaku, "Demi Allah, seandainya mereka membebankan kepadaku untuk memindahkan sebuah gunung, itu tidak akan lebih berat daripada mengumpulkan Al-Quran." Dengan ketelitian dan kehati-hatian, Zaid mengumpulkan ayat demi ayat berdasarkan riwayat mutawatir dan catatan resmi sahabat, membentuk mushaf pertama yang akan menjadi fondasi pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Peristiwa ini menegaskan kebijaksanaan dan keberanian Abu Bakar Asy-Syiddiq dalam menghadapi badai terbesar umat Islam pasca wafatnya Nabi. Ia tidak hanya menjaga ketaatan umat kepada Allah, tetapi juga melindungi warisan suci Al-Quran agar tetap utuh untuk generasi berikutnya. Setelah gelombang perang Riddah mereda dan kaum muslimin berhasil menumpas fitnah para nabi palsu serta orang-orang yang murtad, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu tidak berhenti sejenak pun untuk beristirahat. Beliau tahu, misi Islam adalah menyebarkan cahaya tauhid ke seluruh penjuru dunia. Fitnah di dalam sudah dipadamkan, kini saatnya menghadapi dua kekuatan raksasa dunia, Romawi di barat dan Persia di timur. Abu Bakar memandang ke arah timur, ke negeri Irak, tanah subur yang berada di bawah kekuasaan Persia Sasania. Bangsa Persia saat itu adalah adidaya yang angkuh, berkuasa selama berabad-abad, namun penuh dengan kezaliman, perbudakan, kesyirikan, dan ketidakadilan. Dengan keyakinan penuh, Abu Bakar mengutus Panglima Besar Islam, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, sang pedang Allah yang terhunus. Beliau berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, pergilah engkau ke Irak, ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka menolak, maka serulah mereka untuk membayar jizyah, dan jika mereka tetap menolak, maka perangilah mereka dengan izin Allah." Pasukan Muslim berangkat. Jumlah mereka hanya belasan ribu, sementara Persia memiliki pasukan raksasa dengan peralatan lengkap, gajah perang, dan benteng yang kuat. Namun para sahabat tahu kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh iman dan pertolongan Allah. Langkah pertama adalah Ubullah, sebuah pelabuhan penting. Khalid mengatur strategi dengan cepat, menyerang dengan pasukan kecil namun penuh kejutan. Persia yang terbiasa menghadapi musuh dengan pasukan besar terkejut oleh taktik gerilya Khalid. Ubullah jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah itu, pasukan bergerak ke Hira, kota penting di Irak. Hira saat itu dihuni oleh kaum Nasrani Arab yang berada di bawah kekuasaan Persia. Khalid mengepung kota itu, lalu mengajak mereka masuk Islam. Penduduk Hira akhirnya memilih berdamai dengan membayar jizyah. Inilah awal mula Islam menapakkan kaki di Irak. Kejatuhan Hira membuat Persia marah besar. Mereka mengirim pasukan demi pasukan untuk menghentikan laju kaum muslimin. Maka terjadilah perang-perang besar antara pasukan Khalid dan Persia. Setelah kemenangan-kemenangan awal kaum muslimin di Irak, pihak Persia tidak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan dalam jumlah besar, bahkan 2 kali lipat dari jumlah tentara muslim. Barisan Persia dipenuhi pasukan berkuda, infanteri, dan juga sekutu dari bangsa Arab yang tunduk pada Persia. Di hadapan pasukan raksasa itu, Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu berdiri tegak. Ia dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus, seorang jenderal dengan kecerdikan luar biasa. Khalid tahu,
Jika kaum muslimin bertempur secara frontal, mereka bisa kewalahan. Maka ia menyusun strategi licik dan brilian. Sebagian pasukan kavaleri ditempatkan secara rahasia di balik bukit, tak terlihat oleh musuh. Pertempuran pun meletus. Pasukan Persia menyerang dengan gempuran besar. Kaum muslimin menahan dengan sabar. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Khalid memberi isyarat dengan tangannya. Seketika, pasukan kavaleri Muslim yang tersembunyi itu keluar seperti badai dari dua arah, mengepung Persia. Teriakan takbir menggema, dan barisan Persia pun terjebak dalam lingkaran maut. Mereka tak mampu mundur, tak bisa melarikan diri. Pedang Muslimin menghantam dari segala sisi, hingga kekuatan Persia runtuh total. Hari itu, taktik Khalid bin Al-Walid tercatat sebagai salah satu manuver militer paling cemerlang dalam sejarah Islam. Kekalahan Persia di Walajah membuat mereka bersekutu dengan bangsa Arab Nasrani dari wilayah itu. Mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Ulais di tepi sungai Efrat. Jumlah pasukan mereka besar, kepercayaan diri mereka tinggi, dan mereka bertekad menghentikan gerak maju pasukan Islam. Khalid memimpin barisan muslimin dengan penuh wibawa. Pertempuran dimulai dan suasana berubah menjadi pertempuran sengit di tepi sungai. Dentingan pedang, pekikan perang, dan gemuruh kuda mengguncang Ulais. Dengan izin Allah, pasukan muslim berhasil merobek barisan musuh. Satu demi satu barisan Persia dan sekutu Nasrani mereka runtuh. Jasad-jasad musuh bergelimpangan, dan begitu banyak darah yang tertumpah hingga sungai di tepi Ulais memerah. Karena itu, peperangan ini kemudian dikenal sebagai Yaum Ad-Dam, Hari Darah. Kemenangan ini semakin membuka jalan bagi kaum muslimin untuk menguasai Irak, sekaligus menghancurkan wibawa Persia di kawasan tersebut. Setelah kemenangan besar di Ulais, Khalid menuju kota Al-Anbar, sebuah kota yang terkenal dengan bentengnya yang sangat tinggi, kuat, dan kokoh. Penduduk dan garnisun Persia di dalamnya merasa aman. Mereka yakin tidak ada pasukan yang bisa menembus pertahanan itu. Namun Khalid memahami bahwa setiap benteng bisa ditaklukkan, bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan perang psikologis. Maka ia memerintahkan pasukannya untuk menembakkan anak panah secara intens ke arah para penjaga di atas benteng. Khalid sendiri dikenal dengan ketepatan memanahnya, bahkan anak panahnya sering mengenai mata lawan dengan akurat. Hari itu, para penjaga Persia di atas benteng berjatuhan satu demi satu, matanya tertembus panah. Rasa takut menyebar di dalam benteng. Orang-orang Persia sadar, jika mereka tetap bertahan, tak ada yang akan selamat dari panah Khalid dan pasukannya. Akhirnya, mereka menyerah tanpa perlawanan panjang. Kota Al-Anbar pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Strategi Khalid yang menggabungkan kekuatan militer dengan perang urat saraf membuahkan hasil yang gemilang. Setelah menaklukkan Al-Anbar, Khalid bergerak menuju Ain At-Tamr, sebuah daerah subur di Irak yang dikuasai Persia. Pasukan Persia bersama sekutu Arab mereka sudah siap menyambut. Pertempuran pun pecah, namun seperti biasa, strategi Khalid mengungguli mereka. Pasukan Persia dihancurkan dengan telak. Kaum muslimin meraih kemenangan besar dan banyak tawanan ditangkap. Di antara para tawanan itu terdapat sejumlah anak-anak dan pemuda. Mereka kemudian dibawa ke Madinah. Siapa sangka, dari para tawanan inilah akan lahir tokoh-tokoh besar umat Islam di masa depan. Di antaranya Abu Amr ibnul Ala, salah seorang dari 7 imam qiraat Al-Quran yang masyhur. Juga Musa ibnu Nusair, kelak menjadi gubernur besar dan panglima penaklukan Andalusia yang membuka gerbang Islam ke Eropa. Kemenangan di Ain At-Tamr bukan hanya kemenangan militer, tapi juga sebuah awal dari takdir besar, bahwa Allah telah menyiapkan kader-kader umat dari jalan yang tak disangka-sangka. Dengan serangkaian kemenangan ini, wilayah Irak satu demi satu jatuh ke tangan kaum muslimin. Penduduk setempat yang lama menderita di bawah tirani Persia menyambut keadilan Islam. Mereka merasakan perbedaan, pajak ringan, keadilan ditegakkan, hak-hak dihormati, bahkan agama mereka tidak dipaksa diganti.
Semua ini adalah hasil dari kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang bijak dan kepiawaian militer Khalid ibn al-Walid yang tidak terkalahkan. Abu Bakar selalu mengingatkan para panglimanya, "Janganlah kalian membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua renta. Jangan merusak pohon-pohon, jangan menghancurkan rumah ibadah. Ajaklah mereka kepada Islam dengan akhlak yang mulia, karena kita diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, bukan perusak." Itulah bedanya jihad Islam dengan ekspansi bangsa lain. Islam datang membawa keadilan, bukan penjajahan. Setelah gelombang kemenangan di Irak membuka jalan bagi kaum muslimin, perhatian Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak berhenti di sana. Beliau melihat bahwa tantangan besar berikutnya ada di wilayah Syam, jantung kekuatan Kekaisaran Romawi Timur. Negeri itu strategis, kaya, dan menjadi benteng terkuat Kristen Bizantium. Jika Syam berhasil ditaklukkan, maka kekuatan Romawi di wilayah Arab akan runtuh dan Islam akan berdiri di atas fondasi yang lebih kokoh. Namun, Abu Bakar bukanlah pemimpin yang gegabah. Sebelum menghunus pedang, beliau terlebih dahulu mengangkat pena. Satu persatu raja, gubernur, dan panglima wilayah Syam dikiriminya surat. Surat itu singkat, padat, namun mengandung kekuatan iman. "Masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau akan selamat. Jika engkau menolak, maka bayarlah jizyah. Jika engkau menolak keduanya, maka antara kami dan kalian hanyalah pedang." Dengan cara ini, Abu Bakar menegaskan bahwa misi Islam bukanlah sekadar ekspansi, tetapi dakwah. Islam ditawarkan terlebih dahulu sebagai cahaya, baru kemudian ditegakkan dengan kekuatan jika ditolak. Namun, kesombongan para penguasa Romawi menutup telinga mereka dari seruan kebenaran. Mereka memilih berpegang pada kejayaan politik dan takhta, meski rakyat mereka sendiri sudah lama menderita di bawah tirani. Abu Bakar pun tahu saatnya menyiapkan strategi militer yang besar. Dengan ketajaman visinya, beliau mengatur ekspedisi Syam dengan penuh kecermatan. 4 pasukan utama dikirim ke arah yang berbeda. Amr bin al-Ash menuju Palestina, Yazid bin Abi Sufyan menuju Balqa, Syurahbil bin Hasanah menuju wilayah Jordan, Abu Ubaidah bin al-Jarrah menuju Hims. Masing-masing panglima diberi wasiat untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga akhlak dan moral Islam. Keempat pasukan Muslim bergerak sesuai arahan, namun berita mengejutkan segera sampai ke Madinah. Kekaisaran Romawi telah menurunkan pasukan besar, ratusan ribu jumlahnya, dengan perlengkapan tempur terbaik. Pasukan ini tidak hanya terdiri dari tentara reguler Romawi, tetapi juga bala bantuan dari kabilah-kabilah Arab Kristen di sekitar Syam. Ancaman ini jauh melampaui kekuatan masing-masing pasukan Muslim yang masih terpisah. Abu Bakar segera memahami bahwa situasi ini membutuhkan figur luar biasa. Maka beliau memerintahkan jagoan terbaik Islam, Khalid bin al-Walid, yang sebelumnya menaklukkan Irak, untuk bergerak cepat menuju Syam. Perintah itu jelas dan tegas. Khalid harus meninggalkan Irak, menempuh jalur gurun yang berat, dan memperkuat pasukan Muslim di Syam agar mereka bisa bersatu menghadapi gempuran Romawi. Langkah strategis Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dalam menghadapi musuh di Syam menjadi titik balik sejarah. Dengan bergabungnya Khalid bin al-Walid yang dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, kekuatan kaum muslimin tidak hanya bertambah secara jumlah, tetapi juga meningkat secara moral. Nama Khalid sendiri sudah cukup untuk mengguncang hati musuh, karena reputasinya di medan perang tiada tanding. Meskipun jumlah pasukan Islam jauh lebih sedikit dibanding Romawi dan sekutunya, kemenangan demi kemenangan terus diraih. Hal ini tidak semata karena taktik perang, tetapi juga karena keyakinan yang mendalam. Setiap prajurit Muslim bertempur untuk Allah, bukan dunia, yakin bahwa mati di jalannya adalah kemenangan sejati. Kepemimpinan Abu Bakar sangat menentukan. Beliau tenang, tegas, dan visioner, selalu menempatkan maslahat umat di atas segalanya. Doa-doanya di malam hari menjadi senjata lebih tajam daripada pedang, meneguhkan hati para sahabat yang menatap medan pertempuran dengan penuh ketegangan.
Di sisi lain, Khalid bin Al-Walid menunjukkan kecerdikan luar biasa dalam strategi militer. Dari manuver cepat, penyergapan mendadak, hingga perang psikologis, ia selalu berhasil menaklukkan pasukan yang jauh lebih besar dan lengkap persenjataannya. Ditambah kelemahan internal Romawi dan Persia yang telah rapuh akibat korupsi, perebutan kekuasaan, dan kebencian rakyat terhadap kezaliman penguasa, membuat kehadiran pasukan Muslim justru diterima sebagai pembebas, bukan penjajah. Persatuan para sahabat juga menjadi kunci kemenangan. Meski berbeda suku dan latar belakang, mereka bersatu di bawah panji Islam, bukan untuk Abu Bakar atau Khalid, tetapi untuk Allah dan Rasul-Nya. Berkat iman yang kokoh, kepemimpinan yang bijak, dan strategi yang cerdas, kaum muslimin dalam waktu singkat berhasil menancapkan pengaruh kuat di Syam. Meskipun Abu Bakar Asy-Syiddiq tidak lama hidup setelah kemenangan-kemenangan awal ini, fondasi penaklukan yang beliau letakkan menjadi batu pijakan yang kokoh bagi kekhalifahan Umar bin Khattab. Berkat dasar yang telah dibangun Abu Bakar, Umar kelak dapat menyaksikan kemenangan besar di Yarmuk, jatuhnya Damaskus, dan terbukanya jalan menuju Baitul Maqdis bagi umat Islam. Hari-hari terakhir Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu adalah hari-hari yang syarat keteguhan iman, kesabaran, dan kerinduan untuk segera bertemu dengan Rabb-Nya. Setelah 2 tahun lebih memimpin kaum muslimin dengan penuh amanah, Abu Bakar mulai merasakan sakit yang semakin berat. Diriwayatkan penyakit itu bermula setelah beliau mandi pada suatu hari yang sangat dingin. Sejak saat itu, tubuhnya melemah, panasnya meningkat, dan sakitnya tak kunjung hilang. Hari demi hari, kekuatannya berangsur berkurang, hingga beliau menyadari bahwa ajalnya semakin dekat. Meski tubuhnya melemah, Abu Bakar tetap memikirkan urusan umat. Beliau mengatur kepemimpinan dengan sangat hati-hati agar kaum muslimin tidak terpecah setelah kepergiannya. Dengan penuh kebijaksanaan, beliau menunjuk Umar bin Al-Khattab sebagai penggantinya. Keputusan ini bukan perkara ringan, bahkan sempat menimbulkan perdebatan. Mereka khawatir umat tidak sanggup menghadapi ketegasan Umar. Namun Abu Bakar menjawab dengan penuh keyakinan, "Apakah kalian menakut-nakuti aku dengan Allah? Demi Allah, jika Allah bertanya kepadaku, lalu aku menjawab, aku telah menjadikan orang yang terbaik di antara mereka sebagai pemimpin mereka, maka itu sudah cukup bagiku." Ia lalu menambahkan, "Sesungguhnya kalian melihat Umar keras, tetapi itu karena dia melihatku lembut. Jika urusan ini telah berada di tangannya, ia akan meninggalkan banyak hal yang kalian khawatirkan." Dengan jawaban ini, keraguan para sahabat mulai luruh. Dalam keadaan sakit, Abu Bakar masih memperhatikan kesejahteraan umat. Beliau memerintahkan agar harta pribadinya yang pernah ia gunakan untuk urusan khalifah dikembalikan ke Baitul Mal. Harta itu berupa seekor unta, seorang budak, dan sehelai pakaian. Ia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, putrinya, "Wahai anakku, kembalikanlah semua ini kepada Baitul Mal kaum muslimin." Seolah ia ingin menutup hidupnya tanpa menyisakan beban apapun, bersih di hadapan Allah, bersih pula di hadapan umat. Di saat-saat menjelang wafatnya, Abu Bakar memanggil Aisyah. Ia berpesan agar setelah ia wafat, tubuhnya dimandikan oleh istrinya, Asma binti Umais. Ia juga meminta agar ia dikafani dengan 2 helai kain yang masih bersih dan 1 kain yang lama. Ketika ada yang berkata bahwa kain baru lebih pantas, Abu Bakar menjawab dengan kerendahan hati, "Orang yang hidup lebih berhak memakai yang baru, sedangkan bagi yang mati, cukuplah yang lama." Kemudian, Abu Bakar berpesan agar jenazahnya disalatkan oleh Umar bin Al-Khattab, lalu dimakamkan di samping kekasihnya, Rasulullah. Sakitnya semakin berat, tubuhnya semakin lemah, namun di bibirnya senantiasa terucap kalimat-kalimat zikir dan doa. Hingga akhirnya,
pada hari Senin, tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Abu Bakar Asy-Siddiq menghembuskan nafas terakhirnya. Usianya saat itu 63 tahun, sama dengan usia Rasulullah ketika wafat. Seluruh Madinah diliputi kesedihan mendalam. Umar bin Al-Khattab maju menyalatkan jenazah sang khalifah pertama, lalu Abu Bakar dimakamkan di dalam kamar Aisyah, tepat di samping makam Rasulullah, kekasih yang selalu ia dampingi dalam hidup dan perjuangan. Dengan wafatnya Abu Bakar, berakhirlah satu babak besar dalam sejarah Islam. Babak kepemimpinan seorang sahabat yang penuh keimanan, pengorbanan, dan kejujuran. Ia pergi, namun cahayanya tetap menerangi hati setiap Muslim yang ingin meneladani keberanian, kesetiaan, dan keimanan yang sempurna.